Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih berkumpul di ruangan dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Muhammad Yasin STHI CGP angkatan 11. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Kepada Bapak waktu dan bersempat kami Allahumma ولوالدينا ولمسائنا ولمعلمنا ولذوي حقوقنا جميع المؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارحمهم يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة ما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pak Yudi Hendri. Pada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan perpustakaan SMK Negeri 1 Tuah Kemuning dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Pak Muhammad Yasin STHI. Dan selawat beriring salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu majelis guru yang berkesempatan hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif. Yang saya hormati CGP Angkatan 11 Pak Muhammad Yasin yang akan mendiskusikan tentang materinya.
Baiklah, ini sebenarnya kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang telah beberapa kali dilakukan. Kalau tidak salah saya kemarin pada saat CGP Angkatan 7 yaitu Bu Siti Alisah dan Pak Parlin. Yang kedua yaitu pada kegiatan CGP Angkatan 9 yang yaitu Bu Siti Aisyah. Sekarang ini kegiatan ketiga yaitu pada calon guru penggerak Angkatan 11 yang akan dibawakan oleh Pak Muhammad Yasin. Adapun topik yang akan menjadi bahasan pada hari ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Ya, sebenarnya cerita tentang budaya positif adalah suatu pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah yang nantinya berdampak terhadap perubahan karakter para peserta didik. Ya, sebagai seorang guru kita sangat berharap bahwasanya para peserta didik kita akan memiliki karakter yang kuat, karakter yang baik, sehingga dengan karakter yang baik tadi akan berguna bagi mereka pada saat mereka berada di dunia kerja nantinya maupun mereka berada di lingkungan masyarakat. Untuk itu mungkin ada baiknya nanti kita ikuti secara seksama apa yang akan dijelaskan oleh Pak Muhammad Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Seluruh yang mewakili, yang saya hormati seluruh majelis guru. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita semuanya dapat hadir di tempat yang luar biasa ini, yakni dalam acara diskusi diseminasi budaya positif di sekolah. Kedua kalinya salawat dan salam oleh kita semua berlanjut ala Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita dapat syafaat. Bapak Ibu yang saya muliakan, kali ini saya akan berdiskusi atau memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah, yakni bagaimana kita membiasakan budaya positif di sekolah, terutama bagi kita sendiri sebagai guru, kemudian memberikan contoh dan teladan kepada anak murid kita sehingga menjadi kebiasaan positif, sehingga merubah daripada karakter diri kita terutama, kemudian kepada anak-anak didik kita. Baik, saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Kemuning, Kabupaten Negeri Hilir. Baik, Pak. Baik, apa sih budaya positif itu? Jadi budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kita membiasakan budaya positif ini untuk memberikan keyakinan pada diri anak itu, percaya diri, tanggung jawab, kemudian mereka bisa berkembang menjadi anak-anak yang kritis, penuh hormat kepada gurunya, kepada kawannya, sehingga anak-anak ini tumbuh kembang menjadi orang-orang yang baik dan luar biasa. Untuk membangun budaya positif ini, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Apa maksudnya? Yakni kita sebagai seorang guru harus bisa membangun karakter kita, terutama berkolaborasi dengan masing-masing guru, teman sejawat, lingkungan sekolah. Untuk apa? Menjadikan sekolah ini menjadi aman, nyaman. Anak-anak itu tahunya itu adalah memiliki guru-guru yang luar biasa, guru-guru yang santun, sehingga terjadi karakter mereka ini akan mengikuti pada guru-gurunya. Kalau gurunya ini selalu pakaian rapi, ya anak akan mencontoh pakaian rapi. Kalau gurunya rajin, tidak terlambat, maka anak-anak pun akan ikut tidak terlambat. Jadi positif yang kita lakukan itu akan dicontoh oleh anak-anak. Makanya kita budayakan dulu untuk memberikan rasa aman, nyaman di lingkungan sekolah kita. Sehingga apa? Kita menjadi teladan berpelopor untuk anak-anak didik kita. Naik, Pak.
Ini, yang sini. Empat. Ya. Konsep inti budaya positif. Ini perubahan paradigma belajar, disiplin positif, ada nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan dan segitiga distribusi. Mungkin Pak, untuk konsep budaya positif yang pertama, baik, kita akan masuk pada pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi dengan adanya budaya positif tersebut, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi dengan paradigma baru kita ini membuat pelajaran yang diferensiasi. Jadi apa? Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan. Kita sebagai guru harus mengakomodir anak-anak kita. Mana anak-anak yang mudah menyerap mata pelajaran, mana anak-anak yang kurang mampu. Jadi kita bikin kelompok, kemudian kita membuat pembelajaran kita menjadi nyaman. Mana yang cepat dikuasai, jadi membuat kelompok yang mereka jangan harus disamaratakan, mana yang kurang mampu nanti harus digabung dengan yang mampu. Agar apa? Agar anak-anak yang kurang mampu ini nanti cepat dia berkembangnya. Karena apa? Ada beberapa anak yang mampu nanti yang mengajari mereka. Nanti Pak. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Di Indonesia guru mengontrol murid. Jadi murid ini harus senantiasa kita kontrol. Karena dengan kita mengontrol murid, memantau kebiasaan mereka, mengarahkan mereka, sehingga anak-anak ini terarah. Ketika mereka melakukan perbuatan yang tidak bagus, maka harus kita kontrol. Ya, harus kita kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengubah karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Salah satu ilusi yang sering terjadi adalah anggapan bahwa guru memiliki kendali penuh atas murid-muridnya. Namun, menurut kois teori kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika mereka sendiri memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun tampaknya guru sudah mengendalikan perilaku murid, sebenarnya hal itu terjadi karena murid memberikan izin kepada guru untuk mengendalikannya. Dalam konteks ini, kontrol guru sebenarnya menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak diinginkan. Jadi tidak sepenuhnya kita ini menjadi pengontrol yang kuat sepenuhnya. Bahwasanya saya sebagai guru harus mengontrol anak, kamu harus ini, kamu harus seperti itu. Bahasanya apa? Mengontrol anak adalah kita bagaimana berdiskusi dengan anak, bermusyawarah dengan anak, bagaimana menjalankan pembelajaran ini dengan baik. Jadi dengan seperti itu, apa yang menjadi kebutuhan murid itu dapat tersalurkan, sehingga anak-anak belajar pun menjadi nyaman dan mereka pun akhirnya aktif dan kreatif. Kemudian ilusi penguatan positif yang selalu efektif. Seringkali kita menganggap bahwa penguatan positif atau bujukan adalah cara yang efektif untuk mengendalikan perilaku murid. Anak dibujuk, ayo nak, nanti kalau kamu melakukan ini nanti bapak kasih ini dan sebagainya. Menurut kois teori, segala upaya untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu juga merupakan bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu, murid akan menyadari hal ini dan mungkin mencoba menolak bujukan kita. Atau mereka bahkan bisa menjadi tergantung pada pendapat guru untuk mengejar perilaku tertentu. Ini menunjukkan bahwa penguatan positif bukanlah solusi ajaib yang selalu berhasil. Jadi tidak harus, enak kamu melakukan nanti tak kasih ini nak, ayo nak kamu itu nanti kasih ini nak. Tidak itu ternyata. Jadi kita harus memberikan keyakinan kepada mereka, hal yang positif yang memacu adrenalin mereka untuk merubah diri mereka sendiri. Nah, ini yang harus kita lakukan. Lanjut. Ilusi kritik dan rasa bersalah memperkuat karakter. Pendekatan kritik
dan upaya untuk membuat seseorang merasa bersalah juga sering digunakan dalam upaya mengontrol perilaku murid. Contoh, kamu nggak pakai sepatu, ini salah, kamu harus ambil sampah keliling sekolah. Ini mereka merasa salah, akhirnya melakukan apa yang kita lakukan. Nah, namun dalam histori penggunaan kritik dan rasa bersalah dianggap merugikan. Hal ini dapat mengarah pada pembentukan identitas gagal pada murid, di mana mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka sendiri dan mengembangkan dialog diri yang negatif. Terkadang guru bahkan mungkin tidak sadar bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena pesan negatif seringkali disampaikan dengan suara halus. Hanya kita harus senantiasa memberikan motivasi kepada anak sehingga mereka selalu mendengar hal yang positif pada diri seorang guru. Lanjut. Ilusia orang dewasa untuk memaksa. Banyak orang dewasa merasa bahwa mereka memiliki hak untuk memaksa murid untuk melakukan hal-hal yang tertentu demi kemajuan mereka. Banyak anak ditekan, ayo nak, kamu harus melakukan ini. Kalau kamu nggak melakukan ini, nanti kamu saya denda. Ayo nak, pemaksaan inilah yang harus kita rubah. Menjadi apa? Menjadi kesepakatan, menjadi dialog interaktif kita dengan murid, mencari kenyamanan kepada mereka. Kenapa? Namun dalam teori perilaku memaksa dianggap tidak efektif dalam jangka panjang dan dapat menghasilkan hubungan yang penuh permusuhan. Dr. Glaser menekankan pentingnya memahami bahwa pemaksaan tidak selalu menghasilkan hasil yang diinginkan dalam pendidikan. Jadi memaksa menekan anak ini juga tidak sepenuhnya dapat menghasilkan yang diinginkan oleh pendidikan. Makanya pola itu harus dirubah sedikit demi sedikit. Penekanan, kemudian memaksakan anak, ya ini sedikit demi sedikit dikurangi. Bukan berarti tidak boleh, ya kita harus terkadang memaksa itu juga harus dilakukan, karena ada konteks memaksa itu juga diperlukan. Namun dalam pembelajaran kita harus mengadakan kesepakatan sehingga mereka merasa nyaman. Bumbu paradigma stimulus respon ke pendekatan dari kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Dari kontrol dan kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Dari kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini adalah pengubahan paradigma yang ada pada diri kita. Kita harus ubah untuk mengontrol anak-anak kita, terutama juga mengontrol diri kita pribadi agar kita menjadi guru-guru yang senantiasa positif, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Disiplin positif. Jadi perlunya budaya positif itu juga diperlukannya yang namanya disiplin positif. Dengan disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif ini terutama berkenaan dengan diri pribadi. Jadi kita belajar menjadi guru-guru yang berdisiplin untuk diri kita pribadi, sehingga ketika kita sudah disiplin pada diri kita, maka anak-anak pun akan ikut kepada kita. Kalau diri kita aja nggak disiplin, bagaimana anak-anak bisa menjadi ikut disiplin? Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini adalah salah satu cara untuk menerapkan disiplin, ya, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran karakter pada diri anak itu tanpa mereka minta apa-apa, tanpa mereka mengharapkan imbalan, tanpa mereka ingin reward, tanpa mereka merasa terancam, tanpa mereka takut untuk dihukum.
Nah, itulah diri positif. Ya ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini mereka disiplin positifnya bagus. Mereka masuk kelas karena memang keyakinan mereka bahwa itu sadar. Kalau menurut ilmu kita harus disiplin. Nah, seperti itu sehingga mereka tanpa minta imbalan apapun memang itu adalah kewajiban dan tanggung jawab daripada anak itu. Nah, ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intristik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan kita ini ya menjadi guru yang bisa dicontoh oleh anak-anak murid kita. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Contoh profil berterbanyak sila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berdana kritis. Ini contoh kebajikan untuk institusi. Jadi makanya kita tanamkan pada anak-anak kita, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, beragama, ya, melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang muslim diajak ke musola untuk jamaah duhur asar. Nah, ini non muslim nanti sama guru non muslimnya melakukan ibadah yang mereka yakini, sehingga karakter mereka menjadi kuat, tertanam jiwa-jiwa keimanan mereka sehingga mereka menjadi orang berakhlak karimah. Kemudian Ibu Maria program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan. Ini adalah contoh kebajikan. Toleransi, anak-anak kita ajarkan toleransi, ya, menghargai orang lain, apapun agamanya, apapun sukunya. Jadi saling menghargai itu yang kita ajarkan kepada mereka, bertoleransi, ya, tidak pendapat kita saja, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Kemudian rasa hormat dengan siapapun, saling menghormati, apalagi dengan guru. Kita ajarkan kepada mereka, ada anak-anak ini hormat kepada seorang guru. Kemudian menghargai orang lain, mandiri, tidak selalu mencontek lawannya, belajar untuk mandiri. Kita kasih mereka nilai-nilai kebajikan tersebut. Kemudian berkembang hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati. Nah, ini kalau nggak kita tanamkan kepada mereka, maka mereka akan asik dengan mainannya, main HP, kadang-kadang malas melakukan sesuatu. Makanya ini harus kita kontrol, harus kita tekankan, harus kita kasih contohnya kebajikan ini. Dapat dipercaya, harus kita kasih tugas bagaimana mereka ini dapat dipercaya. Lurus hatinya, bagaimana kita membuat mereka selalu hatinya itu yakin, penuh kepercayaan. Kemudian pendengar yang aktif, ketika dijelaskan temannya mampu belajar mendengar. Kemudian berdiskusi, tidak merendahkan orang lain. Ketika ada teman yang berdiskusi atau presentasi di depan, mendengarkan, kemudian umpan balik, tanya jawab, itu kita ajarkan sehingga anak-anak menjadi aktif di kelasnya. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Nilai kebajikan ini harus kita tanamkan kepada anak-anak murid kita, terutama ya kepada diri kita, kemudian kepada teman-teman sejawat, sehingga semua berkolaborasi mendidik murid-murid ini untuk menjadi orang-orang yang berdisiplin positif. Kemudian kita harus tahu juga kebutuhan dasar daripada manusia, sehingga apa? Sehingga kita nanti akan tahu apa kebutuhan anak-anak kita ini. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita ini, kebutuhan dasar kita ini yang mendapatkan apa yang kita inginkan. Pakaian yang bagus, ingin sepatu yang bagus, ingin mempercantik diri, ingin membuat kita lebih tampan, lebih gagah. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi kebutuhan dasar daripada anak-anak kita? Mereka butuh kasih sayang, mereka butuh pendidikan yang baik, mereka butuh
mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang menarik, yang efektif, sehingga mereka itu belajar menjadi nyaman. Nah, ini yang mereka butuhkan. 5 kebutuhan dasar manusia, 1 bertahan hidup. Makanya kita semuanya butuh makan, minum, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini kebutuhan pokok daripada manusia. Dan kita pasti butuh makan biar kenyang, minum, kemudian tempat tinggal biar nyaman tidur kita, keamanan juga agar tidak banyak maling yang datang, bagaimana rumah yang dikunci dan sebagainya. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak kita ini butuh rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ketika anak-anak kita merasa kita terima, menjadi anak-anak yang kita pilih, kita pedulikan mereka, apa yang kebutuhan pokok dan dasarnya, pembelajaran yang menarik bagaimana sehingga anak-anak ini tidak bosan dengan belajar satu arah, hanya pidato saja. Anak-anak mungkin bosan, sehingga mereka butuh perbedaan pembelajaran yang menarik, ya mungkin diskusi dan sebagainya. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan dihargai. Kita ini juga punya kebutuhan dasar harga diri, ingin diakui. Oh, aku ini pinter, ya butuh diakui. Anak kita ya butuh juga diakui. Oh, peringkat 1 butuh diakui, menjadi peringkat kelas dan sebagainya. Kemudian kebebasan, kita ini juga butuh bebas. Kadang-kadang kita ini ya kalau katakan ya susah rasanya. Kita diinstruksikan, ayo guru-guru, ayo semuanya kerjakan PMM, Mas. Ini kadang-kadang ketika kita bersamaan dengan melakukan sesuatu, kita tertekan. Namun karena kita ada guru yang baik, profesional, ya maka kita mengerjakan itu dengan membagi-bagi waktu sehingga kita menjadi orang yang bebas berekspresi. Anak-anak kita juga butuh kebebasan, sehingga mereka kadang-kadang ketika kita tekan, ya, mereka bergejolak, kadang-kadang tidak mau. Guna kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi kita juga butuh kesenangan, butuh ketawa-ketawa, ya, butuh bermain. Oke, kita biar nggak ngantuk, kita buat permainan dulu. Nah, Bapak sekalian, coba semuanya berdiri sebentar. Jadi saya akan buat permainan. Tolong untuk berdiri sebentar. Kita buat screen biar nggak ngantuk. Jadi ketika bola ini saya pantulkan, maka Bapak Ibu harus tepuk tangan. Ketika saya coba, Ibu harus tepuk sekali aja. Ya, kalau nggak saya pantulkan kok Ibu tepuk, maka Ibu harus duduk. Oke, persiapan? Ya, keras dulu tepuknya, biar semangat. Lagi. Ya, kalau saya pantulkan berarti harus tepuk tangan. Sekali ya, bersama-sama. Satu aja, tak gitu aja. Sekali lagi. Ya, yang telat duduk. Ulangi. Duduk. Oke. Duduk. Duduk. Fokus. Semuanya. Oke. Luar biasa ibu ini ya. Kalau semuanya udah fokus. Oke, kita lanjut ke posisi kontrol. Kita sebagai guru, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru agar anak-anak kita dapat kita kontrol. 1 adalah sebagai penghukum, 2 sebagai teman, 2 pembuat merasa bersalah, kemudian keempat adalah pemantau, kelima adalah manajer atau pimpinan. Lanjut Pak. Baik, mari kita tonton sejenak untuk 5 posisi kontrol sebagai guru. Kita tengok YouTube di depan kita. Mau ikut jejak mereka? Langganan
Baik Bapak Ibu, kita saksikan untuk 5 kontroversi guru di video kali ini. Silakan diamati. Gantungin lupa dikunci. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Tahun Pak. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Ambil ini saya kasih anakku toleransi 15 Alasan menit. kamu apa lagi? Walaupun galak nih saya kasih 15 menit saya toleransi. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan?
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Jadi ketika udah kelas keyakinan kelas ini ya kita semua guru ya wajib membuat kelas ketika kita masuk ke dalam kelas. Jadi, nah, ini kemarin keyakinan kelas yang saya lakukan dengan anak-anak sekolah akuntansi, yakni merancang keyakinan kelas. Jadi contoh daripada yang kelas adalah jadi contoh masuk tepat waktu, itu yang positif. Jangan buang sampah. Ketika mereka jangan buang sampah, maka harus dirubah menjadi yang positif. Membuat sampah pada tempatnya. Jadi ketika ada kata-kata yang negatif, maka harus kita ubah menjadi yang positif. Jangan masuk terlambat, maka harus kita lakukan yang positif. Masuk tepat waktu. Nah, seperti itu caranya untuk membuat keyakinan kelas sehingga kita dengan anak-anak merasa nyaman. Apa yang kita buat konsekuensinya apa, jadi semua akan dilakukan secara bersama-sama dengan anak-anak kita. Lanjut. Kemudian kita juga harus melakukan adanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menemukan budaya positif dalam diri. Jadi ketika anak itu melanggar kesepakatan kelas, maka kita harus melakukan restitusi segitiga ini. Jangan langsung menghukum anak, tidak. Tapi kita harus melakukan segitiga restitusi. Itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Jadi dalam restitusi segitiga itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak itu melanggar aturan kelas kita, maka kita panggil dulu, kita cari diskusi, kita beritahu dia berbuat salah itu wajar, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu itu juga yang pernah melakukan kesalahan. Nah, Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu tidak merasa begitu. Jadi anak ini kita stabilkan dulu. Ya nggak apa-apa, kamu melakukan kesalahan. Ya semua itu nggak ada yang sempurna. Bapak juga sendiri pernah melakukan kesalahan. Tapi Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak mau cari solusi. Bagaimana yang baiknya? Nah, kenapa anakku melakukan kesalahan? Solusinya bagaimana ini? Next. Yang kedua, kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Jadi, kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat sekolah, misalnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, ya. Kamu patut bangga melindungi yang penting karena sesuatu yang bisa anak ini masuk terlambat. Kenapa nak kamu terlambat? Dan dulu validasi dulu. Tahu kesalahan sehingga anak nanti tahu kesalahannya sehingga mana solusi untuk lanjut. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Anak-anak kelas kita apa yang dilanggar? Iya, saya masuk kelas terlambat masuk. Terus kira-kira sehingga agar saya alarm saya apa kira-kira jadi tidak mau saya bisa
Tapi kita cari dulu solusi. Baik, nanti contohnya ini kemarin saya buat lihat contoh solusi segitiga. Karena enggak mengerjakan pekerjaan. Ini adalah contoh daripada segitiga restitusi yang saya lakukan kepada anak yang tidak melakukan PR. Betul. Dalam penerapan program bisnis positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan dasar yang baik, di mana guru mampu merefleksinya saat ini, di mana dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Inilah yang kita harapkan jadi guru profesional, teman-teman gurunya untuk senantiasa berkontinu berdisiplin positif, mengenal anak-anak yang baik, sehingga kita bermartabat, guru senantiasa menjadi murid. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan mengadakan sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. di sini dilakukan juga tidak budaya positif yang di sekolah kenal dengan disiplin positif, ya. Setelah disiplin positif akan timbullah budaya positif. Dalam paradigma baru, ya, yang identik dengan profil Pancasila, yang juga identik dengan diferensiasi, mudah sulit kita rencanakan. Terkadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan aksinya, ya. Dan juga ternyata itu hanya hal saja, ternyata banyak tadi. Bagaimana cara guru supaya continue, ya, supaya berkelanjutan dalam melaksanakan itu, karena
CPP tidak ada trik atau solusi dari lingkungan sekolah kita. Ya, ini jauh sekali dari apa yang menjadi budaya positif. Apakah memang budayanya bagi negara yang seperti perubahan yang untuk negara memang sekarang mengalami seperti ini, tapi untuk yang udah duluan di negara maju mereka udah duluan mengalami seperti ini. Jadi solusinya bagaimana? Baik, apa yang telah Ibu sudah bagaimana kita lakukan continue positif kita, yakni utama diri kita sendiri, ya, merubah diri kita, bagaimana kita menjadi orang-orang yang senantiasa menimbulkan posisi positif, kemudian kolaborasi dengan teman-teman sejawat. Jadi menumbuhkan kesadaran positif kepada kawan-kawan ini yang paling penting. Kadang-kadang kita bagaimana mau mengajak kawan-kawan kita untuk melakukan budaya positif, sedangkan diri kita sendiri kadang-kadang kurang untuk melakukan budaya positif. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengajak-ajak anak kita, lingkungan kita semuanya, yaitu dari diri kita terutama. Ditanamkan diri kita untuk senantiasa merubah menjadi orang yang senantiasa kontinu melakukan positif, sehingga kita berkolaborasi dengan teman-teman, menyadarkan diri kita sendiri terutama, kemudian memberikan kesadaran kepada kawan-kawan kita, para guru juga untuk bersadar diri untuk melakukan kontinu budaya positif ini. Ketika kita sudah bekerja sama, semuanya bersinergi untuk melakukan budaya positif, maka insya Allah tidak menutup kemungkinan dari yang 80% anak itu tidak melakukan kebaikan, maka akan melakukan budaya positif itu akan kontinu membaik. Yang kemarin mungkin banyak negatif, mungkin banyak berubah jadi positif. Kenapa? Karena kita melakukan sama-sama. Tapi kalau hanya satu dua orang saja, ya mungkin sulit, susah. Tanpa adanya kerjasama kita dengan majelis guru, kemudian didukung oleh kepala sekolah dan semua fasilitas yang ada di sekolah ini. Mungkin itu Bu Sidamisa yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kawan yang lain? Oke Pak, sini ya. Iya. Kan budaya positifnya merupakan paradigma baru ya. Iya. Terkadang kita bukan menghadapi kendala dari siswa, tapi terkadang kita menghadapi kendala dari rekan sejawat. Ya jelas tuh. Yang biasanya mereka yang mungkin itu saya berharap semuanya bisa masuk CGP biar sama persepsinya ya, karena persepsi mengupgrade ilmu itu tidak semuanya ada, dan itu kalau kita menjalani sesuatu yang baru dan kita menerapkannya, kalau kita tidak pandai-pandai kita akan berbalik arah, kita disalahkan karena sesuatu yang telah menjadi budaya itu, apalagi di situ ada aktornya yang memang dia sebagai orang yang memang kuat gitu, itu kita tidak akan bisa apa-apa selain untuk diri kita sendiri gitu, yang menjadi dilema terkadang itu selain dari diri kita sendiri sudah gitu kan, dan ke anak-anak itu menjadi sesuatu yang aneh, itu menjadi yang aneh, apa yang kita lakukan itu menjadi yang aneh, dan itu terkadang dibilang tidak mendukung suatu program. Nah itulah yang menjadi sesuatu yang menjadi kendala. Mudah-mudahan kawan semua bisa lulus dari CPP yang angkatan 12 dan seterusnya, biar persepsinya menjadi sama gitu. Gimana sih yang akan itu yang menjadi kendala ya, walaupun ini di luar-luar pun kalau tidak dijalankan gitu. Iya, mungkin Pak Parin menanggapi dulu. Silakan tanggapi dulu. Tambahannya ya itu aja, siapa namanya Pak Marikot itu kayaknya harus CGP sama Pak Johnson supaya dia selalu persepsinya itu mungkin tidak seirama dengan Merdeka Belajar ini. Dia banyak menggunakan itu apa namanya metode lamanya itu. Bukan. Makanya ketika dia agak sering tersinggung kadang-kadang. Tidak bisa juga kita menyalahkan dia seperti itu, karena mungkin sikonnya memang makanya kita tidak bisa gitu.
Pak. Iya, karena ada 5 kontrol, posisi kontrol tadi kan, ya kita bisa menjadi penghukum, kita bisa menjadi pengontrol, kita bisa menjadi teman. Jadi itu bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Makanya ketika, ya kan nggak selamanya terus Pak Malik udah baca untuk marah-marah kan, tidak selamanya. Ya kadang beliau kadang-kadang ya, iya. Jadi dengan seperti itu, ya. Betul ya. Oke. Jadi gini, ya memang ya apalagi sudah ada 3 guru penggerak ditambah lagi 2 calon guru penggerak, ya mungkin kita bisa berkolaborasi yang mengajak kawan-kawan menyadarkan. Selain itu ya paling nggak diri kita sendiri tanpa kita mau berubah, maka kawan-kawan juga akan berubah. Alah, Pak Yasin aja telat aja terus kok. Aku yang mana? Jadi image itu memang itu yang harus berarti apa? Dari diri kita sendiri memang harus kita rubah untuk berbudaya positif itu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita berubah otomatis kawan-kawan tuh, iya ya Pak Yasin kemarin yang banyak terlambat sekarang udah aktif. Nah, maka secara tidak langsung mereka sudah mengamati kita. Akhirnya nanti pelan-pelan mereka akan ikut. Setelah itu mungkin itu. Ya kita mungkin jangan bosan-bosan. Ya meskipun banyak kena kritik ya harus diterima karena memang itu diri kita. Nah itu loh. Kita kena kritik dan sebagainya. Yuk itu jadikan motivasi untuk memajukan diri kita juga dan untuk menjadi teladan yang baik itu saja. Mudah-mudahan dengan seperti itu keikhlasan kita membangun, mengajak. Karena kan mengajak juga sekali 2 kali terus menerus. Karena batu itu kena tetes sekali 2 kali nggak akan berlubang ya. Tapi karena dia ketetesan terus, akhirnya berlubang. Sama hati manusia pun seperti itu. Kalau kita kasih terus, ajak terus, tidak menutup kemungkinan diajarkan yang 100.000 kali dia akan ikut dengan kita. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Makanya ngajak terus menerus, continue. Seperti tadi budaya positif harus continue terus menerus. Maka kita ngajak teman ya harus continue terus menerus dan merubah diri kita juga harus continue. Kenapa? Karena tanpa sadar kita ini kadang-kadang ya keluar malasnya, keluar lagi nggak moodnya. Ya namanya kita manusia. Guru kadang-kadang mau masuk, aduh, kalau sudah siang ngantuk. Ini kadang-kadang tumbuh pada diri kita. Bukan Bapak Ibu, saya sendiri pun merasakan itu. Gitu. Jadi, ya ayo saya belajar di CGP ini ya, terutama ya pengen merubah diri saya sendiri lah, terutama agar saya bisa menjadi orang baik, melakukan budaya positif yang bagus. Akhirnya mungkin dari kebaikan saya itu, perubahan saya itu akan bisa menular kepada teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin begini Pak Yasin. Kalau kita sebagai guru itu kan kita pasti selalu berhubungan sama anak dan bercerita tentang perilaku anak. Kadang memang sikap-sikap mereka itu kan bisa menyulut kita juga. Terjadi emosi, kita menjadi terpancing. Dan kadang-kadang karena kita menjadi terpancing dan menjadi emosi tadi, ya kadang kita juga melakukan penghukuman terhadap mereka. Menghukum mereka di sini bukan berarti, kalau buat pribadi saya lah ya, bukan berarti saya merasa senang hati dan menghukum mereka, bukan seperti itu. Artinya kita merasa bahagia dalam menghukum mereka, tidak begitu juga. Tapi kadang-kadang ya karena kita merasa kesal tadi dengan memberikan hukuman tadi, sedikit karena perasaan kita itu ya bisa terobati lah begitu. Kan gitu. Sehingga dengan begitu kita bisa memulai hubungan yang baru lagi dengan mereka. Maksud saya itu begini. Ya walaupun kita punya keinginan untuk tidak memberikan hukuman-hukuman yang agak keras lah, tapi kenyataannya kita masih belum terbebas dari hal-hal seperti itu. Kira-kira kan gitu, langkah-langkah seperti apa yang bisa kita buat, strategi-strateginya agar ya penghukuman yang agak-agak keras atau fisik tadi ya bisa kita kurangi lah gitu ya kan. Karena kawan-kawan ya saya pun sendiri juga pernah melakukan hal seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Yudi. Jadi untuk mengatasi bahasanya di 5 posisi kontrol kita sebagai guru,
kita kadang-kadang masih sering menggunakan kontrol hukuman atau menjadi penghukum karena anak-anak kita yang mungkin yang susah diatur atau yang mereka selalu itu aja anaknya. Kadang-kadang itu memacu kita untuk harus menghukum anak. Nah, bukan berarti menghukum itu tidak boleh. Jadi yang penting kita tahu porsi kontrol hukuman tersebut. Yang niatnya adalah untuk merubah atau membentuk karena mereka dirinya berubah jadi positif. Itu yang diperbolehkan. Asal tidak berlebihan. Nah, seperti itu. Nah, namun yang lebih bagus kan bukan itu. Bagaimana yang bagus? Bagaimana kita nanti berdiskusi dengan anak tersebut? Makanya ada restitusi segitiga. Itulah salah satu bagaimana kita untuk menghadapi anak-anak itu. Kita panggil, memang harus panggil individu. Yang lebih bagus seperti itu. Jadi restitusi segitiga ini sangat manfaat sekali. Tidak langsung kita bentak-bentak di depan orang banyak, ya dia kan pasti punya rasa malu. Di depan anak orang lain bentak-bentak, pasti dia punya rasa malu, nggak enak dan sebagainya. Itu pasti. Tiba kalau kita panggil sendiri di dalam ruangan, kita tanyakan yang baik, apa kesadaran hatinya, maunya apa, kita tanyakan. Dengan seperti itu maka insya Allah anak-anak tadi itu yang suka melakukan ulah tadi, insya Allah akan paling nggak sedikit demi sedikit. Masih dulu kita panggil lagi, kita panggil terus, continue kita panggil. Karena apa? Dengan continue, kemudian kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan-aturan. Nanti kalau benar-benar dia tidak bisa lagi, maka kan kita kerjasama dengan orang tuanya, wali kelasnya untuk buat kesepakatan lagi. Kan seperti itu biasanya. Makanya untuk menghadapi itu restitusi ketiga ini yang sangat penting sekali. Ketika mereka continue itu saja, maka harus dipanggil sendiri, harus sendiri dari hati ke hati. Maka ketika kita dari hati, maka kita tahu apa penyebab itu semuanya. Kenapa dia kok bandel gitu? Itu pasti ada alasannya. Tidak mungkin orang itu melakukan kesalahan, tidak mungkin orang itu melakukan kegelapan terus-menerus tanpa adanya alasan. Nah, kalau dipanggil, pasti dia nanti akan mengaku. Terus kita tanya apa maunya? Bagaimana mau kamu? Insya Allah dengan restitusi itu menjadi solusi yang terbaik saya rasa untuk mendisiplinkan anak-anak. Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan tanggapan untuk menambahi? Silakan. Untuk merangkum. Saya hanya bertanya Pak Yasin aja ya. Gak apa-apa ya. Kita kan tahu Pak Yasin, lingkungan sekolah kita adalah sesuatu yang sangat mendukung merdeka belajar kita ini. Semuanya ekosistem ini, semuanya saling terkait ini. Sementara kan kita tahu banyak kekurangan kita di sini. Terus kalau dari Pak Yasin sendiri nanti kalau sudah GB, inovasi apa Pak Yasin yang akan lakukan? Terima kasih. Jawaban yang luar biasa. Jadi ketika saya jadi GB, inovasi apa yang saya lakukan? Nah, yang pertama, terutama saya akan mendisiplinkan diri saya, Pak. Jadi menguatkan diri saya untuk berdisiplin. Kemudian membuat pembelajaran melalui IT atau teknologi, membuat pembelajaran yang nyaman, yang anak-anak ini senang. Jadi bagaimana nanti saya mengajar pendidikan agama Islam itu menggunakan IT. Jadi membuat contoh-contoh sejarah tentang pelajaran-pelajaran yang sama tadi. Nah, itu yang akan saya lakukan sehingga pembelajaran itu semakin menarik. Itu yang harapan saya. Ya mudah-mudahan sebelum GB saya bisa melakukan itu. Meskipun saya sekarang pendidikan, mudah-mudahan sebelum saya menjadi GB saya bisa melakukan itu sedikit demi sedikit. Karena merubah secara total itu ya susah. Apalagi anak-anak kita yang dulu aja merubah secara langsung itu susah sedikit demi sedikit, apalagi anak-anak. Makanya ayo saya mengajak diri saya sendiri dan juga kawan-kawan untuk bersinergi untuk senantiasa melakukan hal-hal yang positif, terutama untuk diri kita dan untuk lingkungan sekolah kita. Mungkin itu, terima kasih.
Baiklah, itu tadi diskusi diseminasi budaya positif dari Pak Yasin. Saya sebagai moderator, jika ada salah, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.